Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Perkenalkan, nama saya Ayu Suartini, mahasiswi PPG Daljab dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 239801361. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7B, materi penyajian data. Saya menggunakan model problem-based learning. Video ini diambil sebagai syarat untuk uji kinerja di PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan nanya kabar dulu kalian. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama, siswa-siswi semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajarin kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama, kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, ya, terima kasih kabar kalian hari ini baik-baik saja. Ya. Apakah udah mandi kalian? Ya. Tadi berangkat naik apa? Motor. Naik motor. Ada yang naik angkot? Ada. Ada yang jalan kaki? Ada. Ya, alhamdulillah kalian sudah sampai ke sekolah. Nah, Ibu sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah ya, semua hadir. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita cek kerapihan dulu. Silakan kalian berdiri. Nah, biar siswa-siswi Ibu itu cantik dan ganteng, lihat kerapihannya, bajunya, ya. Sudah rapi? Sudah. Coba dilihat, tengok kanan kiri, apakah ada sampah? Tidak ada. Oke, silakan duduk kembali. Nah, setelah periksa kerapihan, kita itu silakan mengeluarkan alat tulis. Silakan keluarkan alat tulisnya. Sudah siap belajar? Sudah. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu. Ya, biar Ibu tahu dan di mana kelebihan dan kekurangan kalian dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, silakan kalian isi terlebih dahulu ya.
Kalau sudah selesai dikumpulkan, Karena materinya hari ini yaitu penyajian data, mari kita bernyanyi bersama dulu tentang penyajian data. Macam-macam jambi diagram, unik-unik bentuknya, batang garis lingkaran, ada juga piktogram. Siapa belum tahu, siapa belum bisa, ayo kita belajar, mulai diagram batang. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik ini mampu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian tabel, diagram garis, diagram bata, dan diagram lingkaran dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu penyajian dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, kemudian diagram batang, dan diagram lingkaran dengan benar. Pernahkah kalian mendengar tentang data? Kemudian yang kedua, tahukah kalian apa itu data? Ada yang tahu, Cu? Ya, silakan, Cu. Data adalah sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau cerita. Oke. Yang ketiga, kapan sih penyajian data ini digunakan? Setelah data-data terkumpul. Oke, setelah data-data terkumpul. Yang keempat, apakah kegunaan penyajian data dalam kehidupan sehari-hari? Untuk penyajian data, penggunaan itu dalam kehidupan sehari-hari bisa di sekolah, teknologi, desa, kemudian puskesmas, kecamatan, yang bisa. Kita lanjut. Nah, ini adalah ada gambar jumlah produksi minyak bumi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, di sini pada tahun 2020 jumlah produksi minyak bumi di Indonesia yang pertama di bulan Januari. Januari ini menghasilkan berapa? 600. Kemudian di bulan Februari 700. Kemudian di bulan Maret 800. Kemudian di bulan April 700. Terus di bulan Mei 900. Di bulan Juni 600. Kemudian di bulan Juli 700. Ini adalah tabel diagram bata, ya. Berapakah jumlah produksi minyak bumi di bulan Maret? 800. Kemudian berapakah jumlah produksi minyak bumi di bulan Juni? 600. Nah, ini adalah termasuk diagram bata. Kita lanjut. Nah, di sini ada penyajian data. Apa sih itu penyajian data? Penyajian data adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dan supaya lebih paham lagi, kita simak video pembelajaran berikut. Semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 tentang penyajian data. Materi pertama akan kita mulai dengan perbedaan data dan datum. Sebelum memulai materi, kita harus mengenal dahulu apa itu data dan datum. Data adalah kumpulan dari datum, sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Misalkan, hasil ulangan matematika kelas 7 adalah sebagai berikut. Ada nilai 100, 99, 98, 75, 80, dan 85. Nah, semua hasil ulangan matematika kelas 7 itu disebut data.
sedangkan setiap angka nilai ulangannya disebut datum. Misalkan yang dapat nilai 100 itu disebut datum. Gampang kan? Selanjutnya tentang penyajian data. Dalam menyajikan data, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Biasanya berupa diagram. Nah, diagram ini akan mempermudah kita dalam membaca sebuah data. Bisa terbayang apabila terdapat ribuan datum yang harus ditulis satu persatu. Wah, akan memakan waktu banget ya, dan pasti juga pusing. Maka dibentuklah diagram untuk memudahkan. Selanjutnya tentang jenis-jenis diagram. Nah, ada beberapa jenis diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Namun yang akan kita bahas hanya diagram batang, garis, dan lingkaran saja ya. Diagram batang berarti berupa batang-batang. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Caranya gimana? Yuk kita simak bersama. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada tabel sebaran data, tabel 9,1, nilai UAS pelajaran matematika kelas 7. Ada banyak sebaran data yang harus kita susun agar mempermudah kita nantinya. Ada banyak opsi sebetulnya. Bisa disusun terlebih dahulu dari yang kecil sampai terbesar, kemudian dihitung jumlahnya ada berapa untuk setiap datum. Ataupun cukup melihat angka pertama yang terlihat dari pojok kiri atas berurutan ke kanan sampai ke bawah. Ditulis satu persatu, kemudian di akhir disusun ulang dari terkecil. Nah, jadi kita tulis di kertas nih seperti ini. Misalkan tabel 91 nilai UAS tadi, ada yang nilai yang paling kecilnya itu berapa? Ternyata 70. Nilai yang terbesar itu berapa? 100. Ternyata ini kelipatan 5. Yang nilai 70 ada 3. Nilai 75 kita lihat ada 6. Yang 80 ada 7, 85 ada 9, 90 ada 8, dan yang nilai 95 ada 4, serta yang nilai 100 ada 3. Setelah disusun seperti tadi, baru kita buat ke dalam diagram batang seperti di bawah ini. Yang sebelah kiri itu kita bisa tulis dengan banyak siswa. Sedangkan untuk bagian bawah itu bisa kita isi dengan nilai. Nah, untuk yang ada nilai 70, nilai 75 yang sebelah kanan itu tidak wajib ya. Yang penting sebelah kiri banyak siswa dengan nilai itu harus ada. Kemudian kita tinggal masukkan deh sesuai dengan angka-angka yang tadi dimasukkan dalam bentuk batang. Kemudian selanjutnya diagram garis. Diagram garis berarti berupa sebuah garis. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram garis. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada tabel 9.6, itu kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada bulan dan juga kurs rupiah. Kita tinggal ngerubah langsung nih, kalau dalam bentuk kayak gini udah enak, udah tersusun. Dari Januari sampai Desember. Kita tinggal rubah ke dalam bentuk garis. Kalau tadi bentuknya batang, sekarang bentuknya garis. Dihubungkan dengan satu garis, seperti gambar di samping kanan. Yang sebelah kiri tentu saja itu pasti kurs rupiah, dan yang paling bawah itu adalah bulan-bulannya dari Januari sampai Desember. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran berarti berupa sebuah lingkaran. Diagram lingkaran itu ada dua macam, ada dalam bentuk persentase dan dalam bentuk derajat. Apabila dalam bentuk persen, ingat semuanya itu harus berjumlah 100%. Nah, rumusnya yaitu F per total dikali 100%. Di mana F itu adalah frekuensi, total itu adalah total semua data. Apabila dalam bentuk derajat, ingat semuanya itu harus berjumlah 360 derajat. Nah, rumusnya yaitu F per total dikali 360 derajat. Nah, ini misalkan ada contoh nih dari tabel ke dalam bentuk lingkaran. Caranya gimana? Yuk kita simak bersama agar kalian lebih paham gimana sih cara mengubah dalam bentuk tabel menjadi dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, misalkan Jadi kita lanjut, kalian ibu akan berikan LKPD yang diisi oleh kelompok kalian ya. Tadi ibu udah membagi kelompok dalam bentuk 4 kelompok ya. Sesuai dengan tes diagnostik tadi ya, tes awal.
Silakan kalian isi di karton yang sudah tersedia. Silakan kalian dibaca dulu petunjuknya. Di situ kalian bisa mengambil salah satu mau diagram bata, diagram garis atau diagram lingkaran. Gambarnya di karton ya, sesuai dengan petunjuknya. Pakai spidol yang tadi. Silakan kalian pilih. Di situ di belakang ada caranya bagaimana membuat diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, berarti kalian tinggal menunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Tapi sebelum kita melakukan presentasi ke depan, kita biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk kita berdiri semuanya. Yuk. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Silakan. Siap kelompok mana dulu yang mau ke depan? Oke, kelompok 1 silakan untuk presentasi ke depan. Silakan. Iya kayak tadi kayak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil uji ini mengenai data jumlah murid SMPX materi libur pelajaran 2022-2023 dalam bentuk tabel. Kelas 7A, jumlah murid perempuannya ada 17 orang, jumlah murid laki-lakinya ada 13 orang. Perempuannya ada 17 orang, jumlah murid laki-lakinya ada 13 orang. Kelas 7B, jumlah murid perempuannya ada 16 orang. Jumlah murid laki-lakinya ada 15 orang. Kemudian ada kelas 7C, jumlah murid perempuannya ada 17 orang. Dan jumlah murid laki-lakinya ada 12 orang. Kelas 8A, jumlah murid perempuan ada 18, jumlah murid laki-laki ada 14,
Jumlah kelas 8B. Jumlah murid perempuan 19. Jumlah murid laki-laki 11. Kelas 8C. Jumlah murid perempuan 17. Jumlah murid laki-laki 15. Jumlah murid 9A adalah 13. 9 murid perempuan 9A adalah 13 dan murid laki-laki ada 20. Kelas 9B murid perempuan ada 18 dan murid laki-laki ada 16. 9C murid perempuan ada 15 dan murid laki-laki ada 17. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Silakan. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ais Supartini dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan data tentang jumlah murid di SMPNX Kota Y tahun pelajaran 2022 dan 2023 yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kelas 7A, murid perempuannya berjumlah 17 orang, murid laki-lakinya berjumlah 13 orang. Kelas 7B, murid perempuannya berjumlah 16 orang, murid laki-lakinya berjumlah 15 orang. 7C, murid perempuannya berjumlah 18 orang, murid laki-lakinya berjumlah 12 orang. Lanjutnya kelas 8. Siapa kelas 8 teh? Sok. Kelas 8 tanya dulu. Kelas 8A jumlah perempuannya 18 orang, laki-laki 14 orang. 8B perempuan 19 orang, laki-laki 11 orang. 8C perempuan 17 orang, laki-laki ya kah? Laki-laki 15. 9A 9 aku. 9A perempuan 13 orang, laki-laki 15 orang. 9B perempuan 18 orang, laki-laki 16 orang. 9C perempuan 15 orang, laki-laki 17 orang. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ayu Suwartini selaku guru mata pelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyajian data jumlah siswa SMPX UKY pada tahun ajaran 2022-2023. Murid laki-lakinya ada 13, perempuan ada 7B, murid perempuannya ada 16, murid laki-lakinya ada 15. 7C, murid perempuan ada 17, murid laki-laki ada 12. 8A, murid perempuan ada 18, murid laki-laki ada 14. 9C, perempuan 15. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan data jumlah murid SMPX UKY tahun pelajaran 2022-2023. Laki-laki 13 orang.
laki-lakinya ada 13 orang. 8B, perempuannya ada 19 orang. Laki-lakinya ada 11 orang. 8C, perempuannya ada 17 orang. Laki-lakinya ada 15 orang. 9A, perempuannya ada 13 orang. Laki-laki ada 20 orang. 9B, perempuannya ada 18 orang. Laki-lakinya ada 16 orang. 9C, perempuannya 15 orang. Laki-laki 24 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah presentasi ke. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah tampil ke depan ya. Materi kali ini semua hasil kelompoknya alhamdulillah semuanya tepat dan benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi materi kali ini itu apa tadi? Penyajian data. Di penyajian data itu ada bentuk apa saja? Caranya ada bentuk tabel, kemudian diagram, ada diagram dan ada juga diagram lingkaran. Untuk diagram batang ini adalah diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalnya untuk nilai ulangan ya, kemudian nilai jenis pekerjaan, hobi dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada juga jenis diagram garis tadi ya. Diagram garis ini disajikan data yang untuk berkelanjutan atau continue ya. Contohnya misalkan produksi barang setiap tahunnya mendapatkan berapa ya. Kemudian ada juga diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikelompokkan. Di sini misalkan ada presentasi ya. Presentasi misalkan jumlah murid di SMP 1 Cikidang misalkan hasilnya adalah misalkan 7A 7% misalkan. Kemudian 7B 8% yang hadir ya. Mungkin nah di situ adalah diagram contoh membuat diagram lingkaran. Mungkin hari ini pembelajaran kali ini cukup sekian dengan Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Cukup mengerti? Paham? Ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ibu.
pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai.